Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi ya. Pagi. Sekarang sudah siang. Tuh. Oke. Ibu akan menjelaskan materi hari ini yaitu hukum Kirchhoff satu. Kalau kemarin sudah belajar yang materi sebelumnya, kita lanjut masuk ke materi hukum Kirchhoff satu. Nah, selain hukum Kirchhoff satu, itu tuh ada hukum Kirchhoff 2 ya juga teman-teman. Nah, kita masuk. Masuk. Tolong ini gimana? Ini dah. Pengertian hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkai listrik yang sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Atau bisa kita bilang sigma I masuk sama dengan sigma I 2. Bisa dilihat dari sisi ini ya. Eh, I masuk sama dengan I keluar. Mereka membentuk garis seperti ini. Ini hukum Kirchhoff satu. Nah, kita lanjut. Ini contoh-contoh ini aduh maaf. Itu rangkaian seri ya. Hukum Kirchhoff satu itu rangkaian ada dua, ada yang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di rangkaian seri ini tidak ada titik percabangan. Nah, kuat arus listriknya di mana-mana sama karena dia seri. Ya, bisa dilihat di sini sama kan? Titik percabangannya tidak berubah karena ini termasuk seri. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Nah, bisa dilihat di sini, listrik yang masuk ini sama dengan yang keluar di sini. Nih, lihat ini beda kan? Kayak dibagi dua begitu. Itu tuh rangkaian paralel. Kita lanjut. Ayo, ayo, lanjut. Nah, seperti yang kita bilang di awal pengertian tadi, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Ini bisa dilihat ada garis di sini, garis. Apa ya? Ya, bisa dibilang garis sih. Nah, bisa dilihat di sini. Ini I-nya, I1-nya masuk, I2-nya masuk, I3-nya keluar, I4-nya keluar, I5-nya keluar. Nah, eh, eh. Nah, karena jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, jadi rumusnya adalah I1 yang masuk nih, ditambah I2. Kenapa? Karena dia masuk. Sama dengan yang sama-sama keluar ditambah semua. I3 tambah I4 tambah I5. Atau bisa juga, kalau misalnya tidak mau pakai sama dengan, kita langsung saja. I1 tambah I2 karena dia masuk, dikurang I3 kurang I4 kurang I5. Sama dengan sigma I0. Nah, ini ada contoh soal, ya. Eh, Contoh soal pertama, pada rangkaian sederhana, kuat arus yang mengalir pada I1 sama dengan 20 ampere, I2 sama dengan 4 ampere, dan I4 sama dengan 8 ampere. Tentukan nilai I3. Bisa dilihat di sini, yang masuk berarti I1, yang keluar ada I1, 2, 3, ya kan? Nah, kita masuk nih. Karena yang masuk cuma I1, yang keluar I2, I3, I4. Jadi bisa dibilang dari sini berarti I1 sama dengan I3 dikurang I4 dikurang I5. Bisa ya kalau nggak pakai sama dengan. Oke, kita diketahui dulu. Diketahuinya tadi apa? I1-nya sama dengan 20 ampere. I2-nya sama dengan 4 ampere. I4-nya sama dengan 8 ampere. Yang ditanya adalah I3. Oke? Nah, jawab I masuk sama dengan I keluar. Itu rumus hukum Kirchhoff satu. Nah, jadi rumusnya adalah I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Kenapa ditambah? Karena kenapa disama dengan terus tambah? Karena I2 sampai I4 itu keluar, bukan masuk. Nah, kenapa keluar? Bisa dilihat di sini. Ini minus, ya kan? Ini minus. Ini masuk, terus ini keluarnya kan. Jadi keluar seperti itu. Nah, jadi kita masuk ini. I1-nya tadi 20 sama dengan I2-nya 4
tambah I3-nya kan ditanya. Jadi kita tulisnya I3 aja. Ditambah I4. I4-nya itu 8. Jadi kita tambah ini 4 tambah 8 itu kan 12. Ya kan? Nah, pindah ruas karena kita mau nyari I3-nya. Jadi 20 dikurang 12 sama dengan I3. I3 sama dengan 8 ampere. Nah, lanjut. Karena kalian tadi gambar rangkaian seperti itu, sekarang gambar garis seperti ini, biar lebih kita paham, biar lebih kalian paham gitu ya. Ini contoh soal yang kedua. Pada rangkaian sederhana, kuat arus yang mengalir pada I1 itu sama dengan 13 ampere. I3 sama dengan 5 ampere, dan I4 sama dengan 7 ampere. Serta I5 sama dengan 8 ampere. Tentukan nilai I2. Nah, yang keluar di sini, kita lihat dulu dari gambarnya. Yang keluar itu ada I5, I4, sama I3. Yang masuk adalah I1 dan I2. Udah kebayang belum nih rumusnya? Nah, kalau belum kebayang, kita lihat dulu ya. Nah, kita masukkan dulu diketahuinya. I1-nya 13 ampere, I3-nya 5 ampere, I4-nya 7 ampere, dan I5-nya 8 ampere. Ditanyanya I2, ya kan? Nah, ingat lagi nih, hukum Kirchhoff satu adalah I masuk sama dengan I keluar. Ya kan? Jadi, I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Nah, kita masukin itu. Nah, ini kenapa seperti ini lagi? Kenapa tambah-tambah sama dengan? Karena yang masuk adalah I1 dan I2. Bisa dilihat di sini. I1, I2, dan sisanya keluar. Jadi, seperti itu. Nah, kita masukin nih. I1-nya 13, I2-nya yang ditanya, tetap aja I2. Terus selanjutnya sama dengan I3-nya 5, I4-nya 7, I5-nya 8. Nah, kita pindah ruas nih yang 13 ke belakang. Karena dari tanda tandanya plus, kalau pindah ruas jadi minus kan. Oke, mari kita lanjut. Eh, Jadinya I2 sama dengan 5 tambah 7 tambah 8 itu kan 20. Ya kan? Sama dengan 20 kurang 13. Jadi I2-nya adalah 7 ampere. Nah, sama nggak tuh? I masuk sama dengan I keluar. Coba kita lihat. Hmm. Eh, 13 tambah 7 itu ini ya, 20 ya. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Yang tadi juga sama. Hasilnya serupa, 20. 8 tambah 12 adalah 20. Nah, ini ada contoh soal, bisa dibilang tugas ya, teman-teman. Perhatikan rangkaian di bawah ini dan tentukan nilai I1, I2, I3. Terus ada 3 soal, tapi Ibu hanya meminta sampai nomor 2 saja. Nah, bisa kalian kumpulkan nanti di Google Classroom yang Ibu berikan, atau mungkin kita bisa kumpulkan secara offline saja. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shit.